Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran di halaman 113 beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil manusia, ya ayyuhan nasu, wahai ingatlah segenap manusia. Terdapat 20 kali. Sedangkan ayyuhan nasu dalam arti yang sama, wahai ingatlah segenap manusia, 1 kali. Di antaranya ialah, wahai ingatlah segenap manusia dipanggil oleh Allah yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai ingatlah segenap manusia, sembahlah Tuhanmu. Menyembahlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang lain ada firman Allah, ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum. Surat Yunus ayat 23. Wahai ingatlah segenap manusia, sesungguhnya kedoliman kepada diri sendiri, kedoliman kepada manusia, kedoliman kepada binatang, kedoliman kepada alam semesta, innama baghyukum ala anfusikum, akan berakibat buruk, akan berakibat negatif pada dirimu sendiri. Surat Yunus ayat 23. Dalam sejarah, di antara kedoliman manusia ialah komunis Cina, kedoliman terhadap umat Islam. Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran juz 10 halaman 153, Sayyid Qutb mengatakan bahwa laqad abadu minal muslimin fi khilali rubu'i qarnin. Sungguh-sungguh komunis Cina dan Rusia telah memusnahkan sebagian umat Islam fi khilali rubu'i qarnin, dalam sela-sela waktu 1/4 abad, hanya dalam waktu 25 tahun, sekitar 1/4 abad. Berapa umat Islam yang dibantai oleh komunis Cina dan Rusia? Sayyid Qutb mengatakan 26 milyunan, 26 juta. Di halaman berikutnya, Sayyid Qutb menggambarkan sebuah fakta bagaimana komunis Cina menghukum seorang pemimpin muslim, Az-Zaim al-Muslim, dengan memasukkan pemimpin muslim ini dalam satu lubang. Kemudian umat Islam yang lain diwajibkan, diharuskan di bawah intimidasi dan ancaman untuk membawakan kotoran-kotoran, cairan-cairan kotoran, ayatu bifadalatihim al-adabiyah, untuk mendatangkan cairan-cairan kotoran tubuh manusia. Untuk apa? Fayulquha ala za'imil muslim, untuk dilemparkan, dimasukkan
pada pemimpin muslim fi khufratihi, yang telah ditahan, dimasukkan di dalam satu lubang. Wa dhallatil amaliyatu salasata ayyam, dan operasi ini, tindakan ini, kebiadaban ini berlangsung selama 3 hari. Warrajulu yahtaniqu fil khufrah, warrajulu yahtaniqu fil khufrah. Kemudian pemimpin muslim tadi, laki-laki muslim ini tercekik di dalam lubang. Ala hadin nahwi, seperti ini, hatta mata, sampai dia meninggal dunia. Ini kebiadaban komunis Cina terhadap muslim. Disebutkan di sini di halaman 154 tafsir fi Dhilalil Quran juz 10. Itu satu. Yang kedua, apabila komunis Cina melakukan kedoliman terhadap pemeluk agama, khususnya muslim, sentimen terhadap umat Islam khususnya, tetapi taktik dan siasat busuknya, politik busuknya komunis Cina ialah tidak semua tempat ibadah orang Islam itu dimusnahkan, tapi ada yang disisakan dengan tujuan politik. Ini diketahui dan diungkapkan oleh seorang jurnalis Indonesia, Muhammad Asad Shihab. Muhammad Asad Shihab di dalam kitabnya Kifahu Turkistan Diddul Isti'mar Ar-Rusi, atau Diddal Isti'mar Ar-Rusi, perlawanan Turkistan terhadap imperialis Rusia komunis. Di halaman 126, Muhammad Asad Shihab menyatakan, laqad salakat Rusia wassinu, sungguh-sungguh menempuh Rusia dan Cina, usluban faridan, cara yang tersendiri, fil khida'i, di dalam rangka untuk menipu, wat tamwihi, dan pengkaburan. Haitsu abqat ba'dal masajid wal ma'abid, haitsu abqat ba'dal masajid wal ma'abid, menyisakan sebagian masjid dan tempat ibadah. Supaya apa? Supaya kalau dikunjungi oleh tokoh-tokoh muslim dari negara-negara Islam, mereka membuktikan bahwa tempat ibadah umat Islam di sana dilindungi. Jadi dihancurkan sebagian, disisakan sebagian. Kalau datang tokoh-tokoh muslim, hanya dibuka, hanya dipertontonkan ketika dikunjungi oleh kepala negara Islam. Fi khini yazuru ra'isu daulatin islamiyah. Ini tujuannya apa? Li mujarradid di'ayah, hanya semata-mata propaganda. Dan nanti tokoh-tokoh muslim dari berbagai negara mengunjungi di sana, mereka tutup kedoliman-kedoliman komunis Cina terhadap tokoh-tokoh Islam yang berkunjung di sana, dipertontonkan masjid yang disisakan, dibiarkan berdiri. Dan kemudian dipapak, disambut oleh tokoh muslim. Padahal dia tokoh muslim yang diperintahkan untuk menyambut kedatangan tokoh muslim dari negara-negara lain. Ini sejatinya bukan tokoh muslim, tapi orang intelijen. Mereka orang intelijen, bukan tokoh muslim. Jadi jangan kepincut, jangan mudah kita ini salah menganalisa.
kita dipertontonkan sikap komunis Cina seolah-olah baik kepada umat Islam tertentu. Tapi di tempat yang lain, kebiadaban, kedoliman, penyiksaan terhadap umat Islam itu sangat terjadi. Jadi kita jangan salah menganalisa. Ini isyarat dari Muhammad Asad Shihab dalam kitabnya Kifahu Turkistan Diddal Istimar Ar-Rusi. Di halaman yang lain, di halaman 135, dikatakan, inna kullama yahdusu lil muslimin, sesungguhnya seluruh kejadian yang menimpa umat Islam fissin asyuyu'iyah, di negara komunis Cina, lahwa tambihun lil muslimin bil akhtar al muhdiqah bihim. Lahwa tambihun lil muslimin bil akhtari al muhdiqati bihim. Sungguh itu suatu peringatan kepada umat Islam akan bahaya yang mengepung. Kata Muhammad Asad Shihab, wa innal mu'tamarul islamiyah, sesungguhnya konferensi Islam al-Asiyawiyah untuk negara-negara Asia, al-Ifriqiyah untuk negara-negara Afrika, yaitu konferensi Islam khusus Asia Afrika, qad qaddama, telah mengajukan ihtijajan protes keras lisini asyuyu'iyah, kepada Cina komunis, liddihadiha al-muslimin, karena penindasan komunis Cina terhadap umat Islam. Ini jelas dalam sejarah. Innal muslimina fi Indonesia, sesungguhnya umat Islam di Indonesia, tuhimmuhum hadhil hawadisu al-mu'limah, merasa penting kejadian ini yang menyakitkan. Kejadian-kejadian ini, saudara-saudaranya kita ini umat Islam dibantai di sana, sangat menyakitkan. Fal muslimuna kulluhum, maka umat Islam seluruhnya, yu'allifuna wihdatan, harus menyusun persatuan, menyatukan pendapat, menyatukan kekuatan, yu'allifuna wihdatan, menyusun persatuan, mutamasikatan, yang rapat. Tidak ada perbedaan pandangan umat Islam bahwa orang Islam di negara Cina komunis memang tertindas. Yu'allifuna wihdatan mutamasikatan. Ini dalam sejarah. Nah, ini namanya adalah solidaritas. Bahkan saya baca di dalam kitabnya Muhammad Asad Shihab tentang biografi Hasyim Asy'ari yang berjudul Al-Allamatu Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinat Istiqlali Indonesia, bahwa orang yang sangat alim, maha guru, Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, peletak batu bata kemerdekaan Indonesia, termasuk wadi'u labinat istiqlali Indonesia. Dalam buku ini, dalam kitab ini, di halaman 29, bagaimana Hasyim Asy'ari solidaritasnya apabila umat Islam dianiaya di luar negeri, meskipun bukan di Indonesia. Bagaimana sifat bagaimana kejiwaan Hasyim Asy'ari, bagaimana psikologisnya beliau, bagaimana sikap beliau. Nah, saya bacakan di sini di halaman 29. Wa indama qamal amiru Abdul Karim Al-Khattabi, ketika berdiri seorang pemimpin
Al-Amir, pemimpin pemerintahan, Abdul Karim Al-Khattabi, bisawratihi at-taharruriyati, dengan revolusi kemerdekaannya, al-arimah yang sangat kuat, asy-syahirah yang sangat terkenal, ama pada tahun 1924, didda Faransa wa Asbania fil Maghrib, untuk melawan Prancis dan Espana di Maroko. Satu. Yang kedua, wa fi nafsil ami, dan di dalam tahun itu juga tahun 1924, qama Sultanu Basha al-Atras, telah berdiri Sultan Basha al-Atras fi Suria, di Suria, didda Faransa, melawan Prancis. Bagaimana? Qamal Haj Muhammad Hasim Asy'ari, maka berdirilah seorang ulama besar Muhammad Hasim Asy'ari, bidaurin fa'al, dengan peranan yang efektif, bidaurin fa'alin, dengan peranan yang efektif, wa a'malin ijabiyah, dan tindakan-tindakan positif. Adhara, Hasim Asy'ari menunjukkan, melahirkan, mengumumkan tadamunal muslimin, solidaritasnya umat Islam di Indonesia, supaya solidaritas lita'yidi sauratil amiri Abdul Karim, untuk menguatkan, mendukung revolusi Abdul Karim Al-Khattabi melawan Prancis dan Espana di Maroko, Sultan Basha al-Atras, mendukung perjuangannya Basha al-Atras di Suria melawan Prancis. Ini langkah Hasim Asy'ari, berdiri dengan peranan yang efektif. Bahkan beliau wa kana yahtubu amamal jumu'ah ghafirah, beliau pidato di depan manusia yang berjumlah banyak, himpunan manusia yang banyak, fayahuzzu masyairas sami'in, beliau gerakkan perasaan-perasaan orang-orang yang mendengar, bibalaghatihi, dengan kefasihan beliau, bibalaghatihi, dengan kefasihan retorika beliau, al-khatabiyah, yaitu kefasihan pidato beliau, wa yas'alullaha, dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyan sural muslimin, supaya Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam. Buat Islam di mana? Di Maroko menghadapi Prancis dan Espana, di Suria menghadapi Prancis. Kita umat Islam mendoakan bagaimana umat Islam Uighur di Cina menghadapi pemerintah komunis Cina, supaya Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita umat Islam fi jihadihim, di dalam perjuangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.